Halo guys, kali ini kita bakal bahas soal variabel dalam PHP. Nah, kalau teman-teman belum tahu apa itu variabel, jadi variabel itu intinya dia adalah sebuah wadah untuk kita dapat menyimpan sebuah informasi, entah itu berupa nilai, argumen, aksi ataupun fungsi ataupun variabel lainnya. Nah, di dalam matematika, teman-teman juga pasti mengenal yang namanya variabel. Misal, saya punya sebuah variabel A, dia itu memiliki nilai 2. Kemudian saya punya variabel B, dia itu nilainya 4. Ketika saya ingin menambahkan 2 dan 4, saya tinggal memanggil nama variabelnya, yaitu A ditambah B, maka hasilnya adalah 6. Nah, karena variabel juga dapat menyimpan variabel yang lainnya, maka ketika saya buat variabel Y sama dengan A ditambah B, maka Y sama dengan 10. Nah, seperti itu gambaran tentang variabel. Jadi dengan variabel ini kita lebih mudah dalam memanggil panjang informasi dan kita dapat menggunakan kembali sebuah nilai berulang-ulang. Contohkan, saya punya variabel X, ya. Saya punya variabel X, dia bernilai 6. Dan saya buat variabel A. Variabel A ini dia bernilai 3 ditambah X. Kemudian saya buat variabel B, dia nilainya 4 ditambah X. Kemudian saya buat variabel C, dia nilainya X ditambah 6. Nah, kemudian hasil masing-masingnya berarti A sama dengan 3 ditambah X. Karena X memiliki nilai 6, maka hasilnya adalah 9. Nah, B sama dengan 4 ditambah X, maka hasilnya adalah B sama dengan variabel 10. Kemudian C, variabel C ditambah X, variabel X ditambah 6, maka C memiliki nilai 12. Ya, jadi variabelnya kita dapat gunakan terus berulang-ulang kali dan nilainya tidak tetap, tergantung apa yang kita tentukan dan apa yang kita buat. Nah, kemudian variabel di dalam bahasa pemrograman PHP diawali dengan simbol dolar seperti ini. Ya. Coba kita buat variabel dengan nama txt, kemudian kita beri dia informasi. Variabel txt ini berisi informasi berupa data string hello world seperti ini. Nah, kemudian kita tampilkan variabelnya. Kita echo variabel txt. Kita simpan dulu. Kita beri nama variabel. Kita buka. Nah, jadi variabel ini dia memiliki semua informasi yang ada di dalam variabel. Nah, seperti ini. Nah, kita juga bisa menyisipkan variabel di dalam variabel. Contoh, kita buat variabel lagi, variabel hi, misalkan dia memiliki nilai hi. Ya. Kemudian kita masukkan ke sini, kita panggil variabel hi, maka kita simpan, kita refresh dan hasilnya adalah
Oke, tidak ada error. Oh, kita belum tentukan. Nah, lihat. Nah, bisa juga ditulis seperti ini, variable high, tapi kita gunakan operator untuk pembatasnya yaitu titik, ya. Jadi ketika sebuah variabel ditulis di luar kutip seperti ini, misalkan dia membutuhkan pembatas, ya kita sebut saja alasnya. Jadi misalkan ini variabelnya kita taruh di tengah-tengah kutip seperti ini, maka kita membutuhkan alas, ya. Nah, seperti ini. Kalau kita hilangkan titiknya, maka dia akan error. Nah, oke, balik lagi. Nah, beberapa yang harus teman-teman perhatikan soal variabel. Variabel ini dia diawali dengan simbol $, kemudian diikutin dengan nama variabelnya, dan harus dimulai dengan menggunakan karakter kapital atau huruf-huruf kecil, dan tidak boleh diawali dengan nomor. Jadi penulisan variabel seperti ini, satu A sama dengan hello, maka ini penulisan variabel yang salah. Dan variabel ini case sensitive, artinya ketika teman-teman punya variabel egg dengan variabel egg, dia ini adalah dua variabel yang berbeda, ya. Nah, selanjutnya, menampilkan variabel. Untuk menampilkan variabel, kita menggunakan fungsi echo pada PHP seperti ini, ya. Kita coba untuk menulis kode yang di sini. Kita coba, kita buat variabel txt, ya. Kita beri nama belajar coding, kemudian kita tampilkan kita panggil nama variabelnya, ya. Coba kemudian kita refresh. Nah, lihat. Dan satu lagi, variabel bisa berisi apapun yang kita tentukan, termasuk menyimpan tag-tag HTML. Karena intinya dari variabel adalah sebuah wadah. Jadi kalau teman-teman punya gelas, dia bisa diisi kopi, air putih, bahkan kerikil pun bisa masuk. Nah, lihat. Kemudian penulisan variabel juga dapat ditulis dengan seperti ini, di luar fungsi echo. Nah, kemudian variabel juga dapat kita gunakan untuk menjumlahkan dua nilai yang berbeda, ya. Jadi misalkan saya punya variabel x bernilai 5 dan variabel y bernilai 4, maka saya langsung dapat menjumlahkan keduanya dengan mengecho variabel x, dan kemudian saya gunakan operator penjumlahan variabel y. Coba kita lihat hasilnya. Teman-teman bisa simpan lagi ke dalam variabel hasil. Hasilnya adalah variabel x ditambah dengan variabel y. Panggil hasil. Nah, seperti itu. Kemudian dalam
variabel PHP kita benar-benar sangat dimudahkan. Kalau teman-teman pernah belajar Java, belajar C atau C++, kita harus mendeklarasikan tipe datanya berurutan dengan nama variabelnya. Nah, kalau di PHP kita nggak perlu serepot itu, karena PHP otomatis mengkonvert nilainya. Ya, seperti itu tentang variabel. Semoga teman-teman dapat memahami. Terima kasih, cukup untuk hari ini.